Ia butuh transfusi, berikan kantongnya padaku. Aku bisa mendengar perawat berteriak saat aku kejang dari serangan keduaku. Tubuhku bergetar tak terkendali dan para dokter serta perawat mengelilingi untuk menahanku agar tidak terjatuh dari ranjang perawatan. Cahaya putih terang menyorot mataku dari segala arah. Tubuhku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa bicara, tidak juga melihat. Kemudian seorang perawat menyuntikku dengan sesuatu dan aku pingsan. Jangan khawatir, kata dokter gigi itu padaku dan mama. Ini prosedur normal, dan banyak orang juga sama sepertimu harus mencabut gigi bungsu mereka tanpa masalah. Saya tahu dokter sudah melihat rekam medisnya, tapi saya hanya memastikan lagi. Saat ia lahir, ia memiliki lubang di jantungnya yang membutuhkan banyak operasi untuk bisa sembuh. Hal ini membuatnya memiliki gangguan pembekuan darah saat 8 tahun dan ia harus meminum pengencer darah sejak itu. Ya, saya lihat datanya. Tidak masalah, ia akan baik-baik saja. Kami akan menjaganya. Setelah mama mendiskusikan semua resiko, dokter terus meyakinkan kami bahwa ini akan baik-baik saja. Oh, syukurlah, karena gigi bungsuku terasa sakit beberapa minggu ini. Kami tidak bisa menemukan dokter yang berani untuk melakukan pencabutannya, karena mereka berkata bahwa hal itu bisa menyebabkan komplikasi. Kami hampir saja menyerah sebelum bertemu dokter ini. Ia terus meyakinkan kami lagi dan lagi bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jadi kami percaya padanya. Setelah pengangkatan gigi selesai, ku minum obat anti nyeri secukupnya, istirahat cukup, dan pergi ke sekolah di hari Senin. Hari Selasa setelah gigiku dicabut, aku duduk di kelas mencatat pelajaran. Hari itu terasa cukup dingin, jadi ku bawa selimut putih bersamaku. Saat aku mencatat dan mendengarkan guru, aku merasa air mengalir di mulutku. Jadi ku ambil selimut menutupinya. Aku tidak memikirkan apapun, karena dokter gigi itu bilang bahwa normal apabila aku sering mengeluarkan air liur beberapa hari setelah gigiku dicabut. Tapi saat ku seka mulutku, perutku seakan melilit karena ku sadari itu bukan air liur, melainkan darah. Kuhentikan semua yang sedang kulakukan dan segera pergi ke toilet. Kuarahkan kepala ke wastafel dan mulai menarik berlembar-lembar tisu. Darah menetes dari mulutku ke wastafel. Kurai HP-ku di saku dan tersadar bahwa aku meninggalkannya di kelas. Jadi ku jejalkan segenggam tisu di mulutku, berlari ke kelas untuk mengambil HP dan kembali ke toilet. Tapi saat aku kembali di toilet, tisu itu sudah berwarna merah. Jadi aku harus menggantinya secepatnya. Aku tahu aku butuh bantuan. Jadi aku kembali ke kelas dan memanggil guruku ke toilet untuk membantuku. Terkejut melihat darah menetes di daguku, guru segera berhenti mengajar dan keluar untuk membantuku. Kuberikan HP padanya. Tolong telepon papaku. Ia segera mengambil HP, mengetik papa dan menekan tombol. Papa bergegas. Ia tiba dalam 10 menit untuk perjalanan yang seharusnya 30 menit. Papa segera membawaku ke klinik darurat dan kami segera mendapatkan penanganan. Mereka membawaku ke suatu ruangan di mana dokter dan perawat berusaha untuk menghentikan pendarahannya. Seseorang akan menekan kain perban pada mulutku dan yang lainnya berusaha mengambil kain baru. Mereka sadar harus segera membawaku ke unit gawat darurat secepatnya. Jadi mereka segera menghubungi ambulans untuk membawaku ke sana. Aku direbahkan pada ranjang ambulans dan melihat mereka memasukkan barang ke dalam mulutku, seperti tisu dan kain, dan kemudian mengganti yang sudah berubah warna dengan yang lainnya. Itu terasa sangat lama sebelum kami tiba di unit gawat darurat. Kami akhirnya sampai dan aku dibawa ke ruangan di mana dokter dan perawat mengelilingiku untuk menolongku. Aku memiliki klaustrofobia, tapi dengan semua yang terjadi, dengan begitu banyak kain dan darah, aku tidak sempat meminta apapun untuk mengambil nafas. Itu semua membuatku terkena serangan panik, dan tak lama setelah itu, aku terserang kejang-kejang. Dalam 12 jam aku di sana, aku 2 kali mengalami kejang dan serangan jantung ringan karenanya. Aku harus dibawa ke rumah sakit lain, jadi mereka memanggil ambulans lagi dan aku dipindahkan kedua kalinya. Setiap saat aku berada di ambulans, rasanya seperti mimpi buruk. Goncangan dari ranjang rumah sakit ke ranjang ambulans, serangan panik dan ketakutan, juga perjalanan ke rumah sakit berikutnya. Saat aku tiba, tubuhku dingin karena kehilangan banyak darah sehingga aku gemetar hebat. Mereka membawaku masuk, dan dokter membawa 6 lampu penghangat untukku, dan dari semua yang terjadi, itu adalah penentuannya.
Aku masih dikelilingi dokter dan perawat, menyuntikku dengan infus, mengecek suhu tubuhku setiap 20 menit, dan memastikan aku cukup hangat. Setelah 2 jam di sana, aku dibawa untuk operasi darurat untuk menghentikan pendarahannya. Mereka membuka bekas cabutan gigi, dan dalam operasi itu, mereka menemukan 10 pecahan tulang di bagian bekas gigi itu saja. Aku dirawat di ICU selama 5 hari setelahnya. Aku hanya diperbolehkan memakan makanan dengan tekstur lembut dan cair. Aku kehilangan setengah jumlah darah dalam tubuh dan membutuhkan transfusi sebanyak 2 kantong. Setelah itu semua, setiap aku melihat darah di lenganku, itu membuatku mual. Karena rasa sakit yang kurasakan, aku benar-benar lupa bahwa aku alergi morfin dan itu membuatku sangat mual. Aku tidak bisa menahannya lagi dan mulai menangis tak terkendali sampai tertidur dan terbangun 30 jam setelahnya. Saat aku bangun, kulihat papa dan pacarku, Rob, duduk di sebelahku. Papa membawakanku shake dan Rob membawa laptopnya dan beberapa camilan. Tak lama, papa tertidur. Rob dan aku terjaga sambil menonton Netflix dan mengobrol. Di satu titik, ia menggenggam tanganku dan melihat ke arahku berkata, "Oh, aku menyayangimu dan aku senang kamu baik-baik saja." Aku tersenyum padanya dan ia mencium keningku. Setelah itu, aku tertidur. Setelah 5 hari, aku diizinkan pulang. Aku begitu senang. Aku selalu berkata bahwa aku siap untuk pulang, tidur di ranjangku dengan anjing-anjingku. Karena jujur saja, ada banyak momen yang membuatku trauma hari itu yang tak ingin kuingat lagi. Tapi untuk beberapa alasan, tidak peduli seberapa bersemangatnya diriku, aku tidak bisa merasakannya dengan sepenuh hati seperti yang seharusnya kurasakan. Sulit untuk dijelaskan. Aku memiliki trauma dari hari itu dan butuh waktu lebih untuk menyembuhkannya dibandingkan luka yang kualami. Pertama, saat aku berada di rumah, aku akan merasa kedinginan tidak peduli berapa banyak selimut yang kupakai dan air mandi panas tidak bisa menghangatkanku. Dan setelah itu, aku memiliki keterikatan tidak normal pada selimutku dan harus membawanya kemanapun, bahkan ke sekolah. Selimut itu membuatku merasa aman seakan itu melindungiku. Melihat itu, orang tuaku berpikir sebaiknya aku ikut terapi karena semua trauma yang kualami. Selama musim panas, aku melanjutkan terapiku, tapi aku tetap tidak menghabiskan waktu dengan siapapun. Aku mengurung diri di kamar seharian dan hanya keluar untuk ke kamar mandi dan meminum obat. Aku bermimpi buruk beberapa minggu. Mimpi itu berkisar saat aku berada di rumah sakit dengan peralatan operasi dan mimpi lainnya tentang diriku yang berdarah di kamar mandi. Aku tidak nafsu makan karena takut makanan akan membuat lukanya terbuka dan aku akan mulai pendarahan lagi. Berat badanku turun hampir 5 kilo karena takut makan ini dan benar-benar kehilangan semangat untuk melakukan apapun. Bulan berlalu dan aku masih membawa selimutku kemana-mana, bahkan saat terapi. Kemudian satu hari, kesadaranku muncul. Aku hampir 20 tahun dan masih membawa selimutku. Aku merasa malu karena setelah 3 bulan, aku tidak membuat kemajuan apapun untuk kesehatan mentalku dengan masih membawa selimutku. Aku tahu aku harus berubah, jadi kulanjutkan terapiku dan setelah waktu yang panjang, aku perlahan bisa menjalani hari tanpa selimutku. Saat kelas dimulai lagi bulan Agustus, aku pergi tanpa selimut dan mulai merasa seperti aku yang dulu. Aku masih lebih banyak diam dari biasanya, tapi aku mulai mengobrol dengan teman-temanku. Semua mulai menjadi lebih baik, kesehatan fisik dan mentalku membaik perlahan, tapi pasti. Aku mulai makan lebih banyak, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Aku jauh lebih baik, tapi aku memiliki PTSD dan memiliki ketakutan akut akan dokter gigi. Semuanya membaik saat ini. Keluargaku terus mendukungku dan selalu membantuku mengatasi rasa takutku. Aku tahu jalanku sudah benar untuk menjadi lebih baik, dan aku pasti bisa.